Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah keluarga di 8 sektor pelayanan GPIB Jemaat Efata. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Abraham Ferdinandus. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, agungkan kuasa namanya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami terpelihara dan diperkenankan Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau telah mengunjungi keluarga lepas keluarga dan mengurapi setiap anggota keluarga kami, dan memberi kami hikmat dan pengertian sukacita untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan. Biarlah oleh urapan Roh Kudus, firman yang kami dengar mengurapi kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Yang mengatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti,
Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama dalam ibadah keluarga yang mulai ditayangkan pada hari ini, malam ini. Kita boleh melihat akan kasih kebaikan Tuhan bagi kita. Kita boleh yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang terlambat. Jika kita sehati melakukannya, maka saat kita melakukannya ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, boleh kita alami bersama. Saya percaya kita juga akan mengalami mujizat Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga kita di malam ini. Sama seperti mujizat Tuhan juga terjadi ketika Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, mereka berkumpul di ruang atas untuk memecah-mecahkan roti. Ada satu peristiwa tragis yang terjadi pada saat itu. Tetapi karena mereka berkumpul, bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan, memecah-mecahkan roti, tanda pertujuan syukur, persekutuan dengan tubuh Kristus, maka semua peristiwa kejadian tragis sekalipun, Tuhan akan menghadirkan mujizat. Amin. Nah, kita melihat bahwa dari Efesus, Rasul Paulus berangkat ke Troas. Dan mereka berjumpa di Troas. Selama sepekan mereka tinggal di situ. Lalu ada pertemuan khusus. Ada perjumpaan khusus. Rasul Paulus dengan teman-temannya. Di mana mereka melakukan pertemuan dan perjumpaan itu, apa maksud dan tujuan mereka bertemu dan berjumpa di malam itu? Dikatakan bahwa mereka bertemu, mereka berjumpa karena ada satu percakapan. Rasul Paulus ingin mengungkapkan hal dan maksud terkait dengan keberangkatannya ke kota lain. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus tidak pernah tinggal menetap cukup lama di satu tempat. Tuntutan pemberitaan firman Tuhan membuat dia harus berangkat dari satu kota ke kota yang lain. Dari Efesus ke Troas. Dan sekarang dari Troas dia harus berangkat lagi. Nah, karena itu pertemuan itu terjadi di ruang atas.
Kita ingat juga Tuhan Yesus makan perjamuan malam dengan para muridnya di ruang atas. Jadi ruang atas menjadi satu gambaran atau simbol, satu perjumpaan yang mesra, yang khusus, selaku orang-orang pilihan Tuhan. Selaku orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Nah, mereka bertemu pada hari Minggu. Dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Dan tujuan mereka bertemu untuk memecah-mecahkan roti. Lalu sebelum mereka memecah-mecahkan roti, Rasul Paulus mengungkapkan semua keresahan hatinya terkait tekanan, pengejaran, bahkan upaya-upaya pembunuhan yang dialami di Efesus. Rasul Paulus juga menceritakan tentang semua hal yang Tuhan nyatakan kepadanya sehingga dia harus berangkat lagi dari Efesus ke Troas dan Troas ke tempat lain. Dan dikatakan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, saudara. Satu ungkapan hati yang tidak bisa ditahan. Sama dengan orang tua atau saudara kita yang ingin berpisah dengan kita. Dia mengungkapkan kata-kata perpisahan. Dan tentu kata-kata perpisahan itu bisa menjadi satu kekuatan baru, tapi bisa juga menjadi satu hal yang memunculkan kesedihan. Tetapi itulah yang terjadi. Rasul Paulus mengatakan dan mengucapkan semua hal. Nah, dampak dari percakapan yang berlangsung sampai tengah malam itu, ya, di tengah lampu-lampu yang terang benderang, lalu dikatakan ada seorang muda yang ikut hadir, ya, Etikus. Ini orang muda. Nah, menarik kalau dikatakan bahwa ini seorang muda Etikus, dia hadir di situ. Namun karena dia tidak tahan, ya, begadang, dia tidak tahan untuk mendengar percakapan, pembicaraan Rasul Paulus, maka dia mengantuk dan tertidur. Kemungkinan besar dia duduk di dekat jendela, sehingga saat dia tidur, dikatakan dalam bacaan kita, dia jatuh. Ya. Bapak Ibu Saudara, dia jatuh. Tapi saya percaya kita semua yang sedang beribadah ini tidak ada yang ngantuk dan tertidur, bahkan jatuh seperti Etikus. Ya. Karena percakapannya berlangsung sangat lama dan sampai tengah malam, Etikus jatuh. Dan dikatakan dari tingkat 3. Nah, ini satu peristiwa tragis, ya. Di tengah kata-kata perpisahan, lalu ada peristiwa jatuh Etikus. Dan dikatakan dia jatuh dari lantai 3 itu mati. Ini tambah sedih lagi. Tetapi bagaimana Rasul Paulus menghadapi situasi itu? Besok dia mau berangkat, semua orang yang mendengar percakapan lagi sedih atas perpisahan, ditambah lagi peristiwa Etikus yang hadir di situ jatuh dan mati. Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang meyakini bahwa di tengah semua peristiwa yang tragis, kuasa Allah tidak bisa dihentikan. Karena itu dia turun. Dia turun dari tempat mereka berkumpul, dia meninggalkan percakapan yang sedang berlangsung, dia harus hadir, mendampingi, bahkan ada di sisi saudara muda Etikus yang jatuh dan mati itu. Lalu dikatakan di sana, ketika dia sampai di lantai 1, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya. Di dalam merebahkan diri dan mendekap, itulah cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus atas orang yang meninggal, menjelaskan tentang kesatuan. Melalui dekapan yang hangat itu, keluar kuasa Allah yang menghidupkan. Dari tubuh Rasul Paulus, mengalir lagi di dalam tubuh yang mati,
saudara muda Eutikus ini. Dan apa yang terjadi? Saudara kita yang mati ini, Eutikus ini dikatakan hidup. Nah, Rasul Paulus sempat menegur saudara yang mungkin mereka menangis, mungkin mereka sedih, mungkin juga mereka kesal kenapa dia duduk dan tertidur sampai jatuh. Tetapi Rasul Paulus menegur mereka dengan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Jangan ribut, ya, sebab ia masih hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang Tuhan hadirkan bagi Eutikus yang mati adalah mujizat di tengah suasana yang sedih atas perpisahan yang harus terjadi antara Rasul Paulus dengan rekan-rekan sepelayanannya. Kuasa Allah yang menghidupkan Eutikus menjadi tanda bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan orang-orang pilihannya, kehidupan keluarga-keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena seperti Rasul Paulus dan teman-temannya berkumpul di ruangan atas, seperti itulah kita, keluarga lepas keluarga, yang sekarang berkumpul, beribadah, memuji Tuhan. Sehingga kalau saat kita bertemu dan berjumpa saat ini, ada hal-hal yang membuat kita sedih, ada hal-hal yang membuat kita marah, kita ribut satu dengan yang lain, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan mau mengingatkan kita seperti Rasul Paulus, jangan ribut. Jangan ribut. Karena Tuhan sedang mengalirkan kuasa-Nya yang menghidupkan, yang menghibur, yang menguatkan kita. Iman, pengharapan, dan kasih kita, bahkan fungsi tubuh yang lemah, Tuhan akan menghidupkan, menyembuhkan kita. Sehingga setiap keluarga kita merasa terhibur. Dan setelah mujizat kebangkitan Eutikus dilakukan oleh Rasul Paulus, dikatakan ia kembali kepada persekutuan itu. Ia kembali ke ruangan atas dan melanjutkan memecahkan roti. Tanda persekutuan, tanda kesatuan anggota keluarga Allah dengan Kristus Tuhannya. Mereka memecahkan roti, tanda kesiapan untuk berbagi. Tanda sukacita mereka mengalami karya Kristus yang telah membagi-bagikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Dan setelah mereka makan, dikatakan habis makan masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing. Ini luar biasa. Satu keterpisahan yang tidak mau dilewati tanpa kenangan yang indah dan manis. Dan setelah mereka selesai berbicara, lalu Paulus berangkat. Dan rombongan saudara yang berkumpul itu dikatakan mengantar saudara Eutikus yang telah hidup kembali itu ke rumahnya. Dan semua orang mengalami persekutuan yang saling menguatkan dan menghibur. Inilah makna firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga malam ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita yakini akan firman Tuhan bahwa besok hari suami, ayah, anak-anak mungkin harus berangkat melakukan tugas pelayanannya, mencari nafkah. Ada banyak peristiwa yang menyedihkan. Ada banyak peristiwa yang mungkin berusaha mematikan. Tapi kesatuan kita sebagai keluarga beribadah kepada Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus akan menghadirkan mujizat dalam seluruh karya kita. Dia akan selalu menghibur dan menopang kita sehingga kehidupan kita selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menghadirkan sejahtera bagi sesi rumah tangga, bahkan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
setiap doaku, juga langkah imanku. Tuhan bersamaku, tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Nama Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan ibadah kami sekeluarga di rumah kami masing-masing malam ini. Terima kasih ya Bapa atas segala jemahan dan urapan-Mu bagi Komisi Teologi dan Digital Ministry untuk melakukan kegiatan ibadah ini secara online. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu tercurah bagi kami melalui urapan Roh Kudus dan firman Tuhan yang telah kami dengar di malam ini. Biarlah semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana kami juga pelajari dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, biarlah semua peristiwa yang menyedihkan sekalipun, bahkan yang mematikan sekalipun, kami boleh melihat akan pekerjaan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menghadirkan mujizat untuk menguatkan dan menghibur kami. Karena itu jika ada anggota keluarga kami yang lemah, yang sakit, bahkan ada hal-hal peristiwa yang membuat kami saling ribut satu dengan yang lain, kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang hadir menolong kami, menghidupkan, menguatkan, menyembuhkan, bahkan menyelesaikan setiap persoalan. Memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami, memberkati orang tua kami yang lanjut usia, memberkati anggota keluarga kami yang mungkin lemah dan terbaring di tempat tidur, memberkati seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami. Di tengah kesusahan dan kesulitan, di tengah banyak hal yang membuat pikiran kami tertutup, Tuhan akan membukakan jalan
memberikan kami solusi untuk mengatasi semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah persekutuan kami yang kami mulai lakukan secara online, Tuhan berkati semuanya, sehingga kami boleh melihat kesatuan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan berjemaat kami di Jemaat Ephata. Memberkati persekutuan Jemaat Ephata, memberkati para pendeta, diaken, penatua, PHMJ, pengurus, penampelkat, komisi-komisi, pegawai kantor sekretariat, dan seluruh warga jemaat. Dari yang tua berusia lanjut sampai anak-anak yang masih bayi bahkan di dalam kandungan. Tuhan memberkati para pengusaha di tengah segala usaha kerja yang mungkin agak menurun penghasilan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga semua orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Supaya mereka mendapatkan pekerjaan, bagi yang mencari pekerjaan, bagi yang di PHK, bagi yang dirumahkan, mereka tetap terhibur dan Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah, yang belajar secara online, Tuhan juga menolong, memberkati. Memberkati kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepekan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Negara bangsa kami, Tuhan berkati. Agar semua upaya pemerintah, bahkan semua pihak untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, semua dapat teratasi. Dan Tuhan akan menyelamatkan bangsa kami. Memberkati juga semua orang yang sakit di rumah kami, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Kami serahkan juga orang-orang yang sakit karena tertular virus corona. Tuhan tolong mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Mereka yang sudah sembuh, Tuhan terima ucapan syukur mereka. Para dokter dan suster dan semua pihak terkait yang berusaha untuk melakukan pengobatan terkait. Biarlah semua hal yang dilakukan, Tuhan juga memberkatinya. Dan Tuhan memberkati para dokter dan suster, bahkan tenaga di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat pengobatan. Tuhan lindungi mereka dan selamatkan dari segala dampak dari virus corona ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam. Biarlah Tuhan sertai kami. Saat kami tidur, Tuhan memberkati kami. Untuk hari esok kami bangun dengan segala sukacita dan mengalami berkat dari Tuhan. Kami semua yang melayani, Tuhan memberkati pelayanan kami untuk kemuliaan-Mu dan sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, Engkau rela berkorban sampai mati di kayu salib, agar kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang diberkati. Terimalah syukur hati kami untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan. Mari kita siap mengakhiri malam ini dalam istirahat tidur dengan firman Tuhan yang kita dengar boleh meyakinkan kita bahwa mujizat Tuhan akan selalu kita alami, menghibur dan menguatkan kita semua. Tinggal sertaku, hari telah sanjang, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggal beserta seisi rumah tangga keluarga kita, menghadirkan mujizat yang menghibur dan menguatkan seisi keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya.